Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka. Saya di sini sebagai host dan juga sebagai pemateri. Saya ditemani teman saya Rizkan sebagai co-host dan juga pemateri. Di sini saya akan membuka presentasi mengenai SDLC. Di dalam online meeting ini akan terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Arka Rega, lalu ada Rizkan dan juga ada 2 peserta sekaligus yang akan menanyakan. Ada Muhammad Aji dan juga Zamzam. Nah, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari si SDLC ini. Apa sih itu SDLC? Jadi, SDLC itu merupakan singkatan dari System Development Life Cycle. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, SDLC ini memiliki arti siklus hidup pengembangan sistem. Nah, si SDLC ini digunakan dalam membangun sistem informasi, sehingga sistem informasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Si SDLC ini akan menjadi sebuah kerangka nih, di mana di dalamnya memuat langkah atau tahapan yang harus dijalankan dalam memproses pengembangan dari software atau perangkat lunak. Lalu bagian kedua adalah fungsi dari si SDLC ini. Apa sih fungsi dari SDLC ini? SDLC berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan juga manajer proyek. Lalu ada fungsi lain dari SDLC ini, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Nah, dalam SDLC 6 tahapan dari SDLC. Tahapan pertama ada analisis sistem. Di sini sistem akan dianalisa mengenai seperti apa nih cara kerjanya. Setelah sistem beres dianalisa, akan lanjut ke tahapan perancangan sistem. Tahapan inilah yang nantinya akan menghasilkan sebuah prototipe, serta beberapa output yang lainnya. Setelah sistem beres dirancang, akan lanjut ke pembangunan sistem. Pada tahap pembangunan sistem, rancangan yang telah dibuat mulai dieksekusi nih, lalu diterapkan sebagai sebuah sistem yang utuh, serta dapat digunakan. Tetapi, sistem yang dapat digunakan ini belum dapat diimplementasikan karena belum melalui pengujian sistem, sehingga dari pembangunan sistem akan menuju ke tahap pengujian sistem. Sistem akan dilakukan pengujian terlebih dahulu nih di sini sebelum diimplementasikan. Setelah sistem beres diuji, akan lanjut ke tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, sebuah sistem sudah dapat dipastikan dapat bekerja secara optimal. Setelah beres nih sistem sudah pengujian, sudah diimplementasikan, selanjutnya ada pemeliharaan sistem atau maintenance. Ini tahapan akhir sekaligus menjadi fase baru yaitu penggunaan. Nah, dalam SDLC ini ada metode-metodenya. Di sini ada 5 metode. Yang pertama ada waterfall model, ada V-shaped model, ada iteratif model, ada agile. Nah, yang akan kami bahas adalah metode Fontaine. Kenapa sih kami ngebahas metode Fontaine ini? Karena metode Fontaine adalah perbaikan dari metode waterfall, di mana metode waterfall adalah metode yang banyak digunakan dalam SDLC ini. Metode Fontaine memiliki jenis tahapan yang masih sama nih. Nah, namun beberapa jenis tahapan boleh didahulukan atau dilewati berbeda dengan metode waterfall. Nah, contohnya ini adalah kita memerlukan desain. Jadi kita memerlukan desain terlebih dahulu sebelum melakukan implementasi. Jika hal tersebut dilewati, maka akan terjadi tumpang tindih. Berikut adalah gambaran dari metode Fontaine. Ada maintenance, evolution, lagi ada operation, ada testing and integration, ada coding, design, requirement specification, ada analysis. Nah, dalam metode Fontaine ini ada tahap-tahapnya. Jika tadi kan di SDLC ada tahapnya, metode Fontaine juga ada tahapnya nih. Bagian tahap metode Fontaine akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizkan Rabbani. Dipersilahkan untuk menjelaskan metode Fontaine. Baik, terima kasih Arka. Dalam metode Fontaine, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah user requirement specification, yaitu mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Jadi, sebelum memasuki proses desain, pembuatan program atau perangkat lunak, kita harus mencari tahu atau research apa yang dibutuhkan oleh pengguna supaya perangkat lunak kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user tersebut. Yang kedua, software requirement specification, yaitu penyesuaian perangkat lunak dari sisi pengguna. Yang selanjutnya, sistem design,
pembuatan desain sistem yang akan dibuat sebelum diimplementasikan. Jadi, sebelum mengimplementasikan suatu perangkat lunak, sebagai developer atau pembuat, kita harus memiliki desain sistemnya tersebut. Selanjutnya, yaitu program desain. Pembuatan desain yang lebih sempurna dan hampir mendekati hasil akhir dari perangkat lunak. Jadi, program desain ini adalah suatu proses pembuatan desain yang lebih sempurna dari sebelumnya dan hampir mendekati hasil akhir dari perangkat lunak. Yang ketiga, setelah melewati semua tahapan tersebut, yaitu mengimplementasikan atau implementation. Di tahap ini dilakukan implementasi sesuai dengan desain yang sudah dibuat di tahap sebelumnya. Nah, setelah program desain tersebut sudah diimplementasikan, sebagai developer atau pembuat, kita diharuskan untuk mengujinya atau program testing unit. Dalam tahapan ini dilakukan uji coba terhadap unit-unit yang dibutuhkan dalam perangkat lunak yang dikembangkannya. Selanjutnya, program testing system. Dalam tahapan ini dilakukan uji coba terhadap sistem dari perangkat lunak seutuhnya sebelum perangkat lunak digunakan. Jadi sebelum perangkat lunak yang kita kembangkan ini diberikan kepada klien atau dipublikasikan, sistem dalam program ini harus melewati uji coba terlebih dahulu, karena dalam pembuatan sistem itu ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Yang selanjutnya adalah program use. Dalam tahap ini dilakukan pengajaran kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak yang telah dibuat. Jadi dalam tahap ini, setelah perangkat lunak yang sedang kita kembangkan sudah diuji desainnya, sistemnya, unitnya, lantas kita harus bisa mengajarkan kepada user atau memberitahukan kepada user bagaimana cara menggunakan perangkat lunak yang telah kita buat. Yang selanjutnya ini selanjutnya adalah software maintenance. Biasanya dalam tahapan ini dilakukan perawatan terhadap perangkat lunak yang sudah dibuat, seperti perawatan dalam berupa update sistem atau perbaikan kesalahan atau bug yang ada. Mungkin sekian dalam metode Fontaine ini sama dengan tahapan-tahapan yang lainnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan metode Fontaine diantaranya memiliki proses yang terurut sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah. Kita bisa mengartikan bahwa metode Fontaine ini bisa lebih terstruktur dan lebih terjadwal semuanya. Selanjutnya adalah cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah atau predictable. Selanjutnya dapat melewati atau mendahulukan beberapa tahapan. Dan yang terakhir, setiap proses yang dilakukan tidak dapat saling tumpah tindih. Jadi ini mengartikan bahwa metode ini harus terstruktur sesuai tahapan yang diharuskan. Dan ya, kekurangannya dalam metode Fontaine ini adalah waktu pengerjaannya relatif lebih lama karena harus menunggu tahapan sebelumnya selesai. Biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih lama. Model Fontaine ini cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Saya ralat kekurangan dalam model Fontaine ini kurang cocok. Nah, kurang cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Jadi metode Fontaine ini lebih cocok jika dengan kompleksitas rendah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Rizkan atas penjelasannya mengenai metode Fontaine ya, tahapan-tahapan dari metode Fontaine. Nah, mungkin saya akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, itu adalah sesi tanya jawab. Baik, kepada para peserta, dipersilakan waktunya untuk memberikan pertanyaan kepada host dan co-host. Baik, terima kasih sebelumnya untuk pemateri ya. Mungkin saya ingin menanya satu pertanyaan ya. Tadi seperti yang dijelaskan ya dalam presentasi bahwa SDLC itu kan digunakan untuk membangun sebuah sistem informasi. Nah, coba jelaskan secara singkat mengenai siklus hidup sistem informasi itu. Nah, siklus hidup sistem informasi ya. Jadi dalam siklus hidup sistem informasi itu ada suatu sinergi antara data, mesin pengolah data.
Mesin pengolah data itu apa sih? Ya ini seperti komputer yang sedang kita gunakan, handphone dan lainnya. Aplikasi jaringan pun masuk ke dalam pengolah data. Nah, jadi dalam mengolah data itu menghasilkan sebuah sistem informasi. Lalu siklus yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ada satu, tahap perencanaan, kedua ada tahap analisis, ketiga ada tahap perancangan, keempat ada tahap penerapan, kelima ada tahap penggunaan. Nah, begitulah siklus dari hidup sistem informasi. Oh baik, berarti tanpa adanya tahapan-tahapan itu tersebut berarti nggak bisa dibuat ya? Ya, betul. Oh iya baik, terima kasih sebelumnya. Maaf saya namanya siapa ya? Oh iya, nama saya Muhammad Aji Farhan itu Pangestu ya. Oh iya, terima kasih Muhammad Aji atas pertanyaannya, sangat bagus. Iya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari peserta yang hadir? Saya ingin bertanya juga. Ya, silakan. Dan siapa, di mana? Saya Zamzam dari Prodi 3 Informatika. Masih menyangkut pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Saudara Muhammad Aji. Apakah mungkin dalam pembuatan suatu proyek informasi itu mesti harus mengikuti tahapan-tahapan yang disebutkan tadi? Apa mungkin ada resikonya apabila tidak mengikuti tahapan-tahapan tadi? Lalu apa mungkin ada sebuah solusi untuk mengatasi terjadinya risiko itu? Oke, pertanyaan dari Zamzam akan dijawab oleh Rizkan sebagai C-host. Oke, dipersilakan Rizkan untuk menjawab pertanyaan dari Zamzam. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini sangat kritis ya, karena dalam semua hal itu pasti ada risikonya. Apalagi ini dalam pembuatan sebuah sistem. Jadi, dalam tahapan SDLC sudah disesuaikan dan ideal dengan kebutuhan pengembangan sistem. Risiko yang terjadi jika kita tidak mengikuti tahapan SDLC adalah akan terdapat beberapa kekurangan dan kegagalan. Sistem informasi tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Lalu, solusi dari risiko itu adalah ya melaksanakan metodologi SDLC dengan baik, atau bahkan kita dapat berimprovisasi menggunakan metodologi yang kita pilih. Jadi kesimpulan secara ringkas adalah kita harus membuat suatu sistem itu dengan metodologi SDLC, harus melalui tahapannya. Apakah sudah bisa dipahami? Iya, saya paham. Jadi mesti dengan tahapan-tahapan tersebut ya untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi dalam pembuatan. Ya, betul. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya sesi tanya jawabnya. Saya akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada Rizkan sebagai C-host dan pemateri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.